Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Wildan, salah satu mahasiswa Prodi Psikologi Islam semester 2 di Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini saya akan membahas sedikit tentang memori. Yang dibahas pada kali ini yaitu teori middle memory, memori sensori, memori jangka pendek, memori jangka panjang, mengingat dan melupa. Kita bisa memiliki ingatan yang susah dilupakan atau sangat kuat, seperti mengingat sesuatu yang romantis atau yang mengharukan. Dan mengapa bisa diingat kembali walaupun terjadi beberapa waktu yang lalu? Mengapa bisa demikian? Ya, pada tahun 1850, Hermann Ebbinghaus, seorang peneliti dari Jerman, menulis kajian ilmiah tentang memori. Tujuannya ingin tahu bagaimana seorang merasakan sensasi indera, perasaan, dan ide-ide di alam sadar yang tidak dapat dilihat secara fisik, namun dapat diingat lagi. Maka dari itu, muncullah 3 teori memori yang dikenal sampai saat ini. Yang pertama, menurut dari William James, yaitu memori primer dan memori sekunder. Selanjutnya menurut Waugh dan Norman, yaitu memori primer yang dilakukan secara berulang akan menjadi bagian dari memori sekunder. Pada tahun 1968, Atkinson dan Shiffrin mengonsep memori berdasarkan 3 bentuk penyimpanannya. Yang pertama yaitu memori sensori, yang kedua memori jangka pendek atau disebut William James dengan memori primer, yang ketiga yaitu memori jangka panjang atau disebut James dengan memori sekunder. Dan apa itu memori sensori? Memori sensori yaitu tempat penyimpanan awal informasi dari hasil stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Contohnya seperti halnya dengan suara oleh telinga, gambar oleh mata, dan sentuhan oleh kulit. Biasanya durasi penyimpanan sekitar 250 milidetik sampai 4 detik, yaitu memori jangka pendek. Apa itu memori jangka pendek? Memori jangka pendek atau disebut juga dengan memori primer yaitu penyimpanan informasi sementara waktu yang terjadi melalui proses kesadaran atas kejadian yang baru terjadi. Biasanya durasi penyimpanan sekitar 12 detik. Contohnya yaitu seperti mengingat nomor seseorang yang dicintai karena hanya memerlukan waktu yang singkat untuk mengingatnya. Selanjutnya yaitu memori jangka panjang. Apakah itu memori jangka panjang? Memori jangka panjang atau disebut juga dengan memori sekunder yaitu penyimpanan yang memiliki kapasitas yang tidak terbatas. Sebagian besar berisi pengetahuan visual yang bermakna dalam kehidupan. Contohnya yaitu, ingatkah kamu saat-saat momen berkesan dalam kehidupanmu, seperti menjuarai sesuatu, momen seperti yang mengharukan, atau momen-momen yang sangat romantis. Oke, pernahkah kamu di jalan bertemu dengan seseorang yang menurutmu kamu kenal tetapi kamu lupa namanya, atau lupa kapan terakhir kali kamu bertemu dengan dia? Sebenarnya kamu udah kenal tapi mendadak lupa siapa namanya dan kapan terakhir kamu ketemu dengan dia. Mengapa bisa demikian? Ya, selanjutnya yaitu penyebab dari lupa. Apa saja? Yang pertama yaitu kegagalan penyandian, yaitu gagal memasukkan materi ingatan ke memori jangka panjang. Yang kedua, kegagalan konsolidasi, yaitu hilangnya memori akibat gangguan organik saat pembentukan jejak memori. Yang ketiga yaitu kegagalan pengambilan, yaitu ketidakmampuan menemukan isyarat memori dalam pengambilan memori. Dan yang terakhir yaitu cara membantu untuk mengingat. Yang pertama yaitu teknik mnemonik, yaitu teknik yang meningkatkan penyimpanan dan pengambilan informasi dalam memori. Yang kedua yaitu metodologi, yaitu mengasosiasikan objek tertentu dengan tempat tertentu. Yang ketiga yaitu metode kata kunci, yaitu mencari kata yang mirip pelafalannya, membangun citra pada kata tersebut,
lalu mencari kesamaan antar kedua kata tersebut. Yang ketiga yaitu teknik verbal, yaitu terdiri dari akronim dan akrostik. Ya, demikian tadi sedikit pembahasan tentang memori. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.